dari itu kita butuh yang namanya revival. Revival itu apa? Sebuah kebangkitan, sebuah kehidupan dari yang tadinya mati dibangkitkan untuk jadi sesuatu yang hidup. Dari yang tadinya tertidur dibangkitkan untuk jadi sesuatu yang hidup. Kita butuh revival dalam hidup kita. Entah itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk pelayanan kita. Bahkan terutama untuk bangsa kita. Sampai pada seluruh dunia ini mengalami yang namanya kebangkitan. Yang namanya revival yang dari Tuhan melanda seluruh bumi ini dan seluruh bangsa kita tercinta. Shalom saudara, perkenalkan nama saya Stephanie Rahel. Dan hari ini kita akan bicara tentang revival dalam 30 hari berdoa menyatukan hati. Sampai tanggal 17 Agustus adalah hari puncaknya kita berdoa untuk revival buat bangsa kita tercinta. Saudara, Tuhan selalu merencanakan yang namanya kehidupan dalam hidup kita. Sedangkan rencana utama iblis dalam hidup kita adalah hidup dalam kematian dan mati dalam kehidupan. Entah itu apapun itu dalam hidupmu. Mungkin engkau mati dalam kehidupan yang artinya adalah saat engkau hidup tapi hatimu mati, hatimu beku. Engkau sudah tidak pernah bisa merasakan cinta lagi dalam keluargamu. Keluargamu ada, tapi seakan-akan seperti tidak ada. Karena keharmonisan itu sudah mulai mati dalam keluargamu. Sedangkan saudara, rencana Tuhan itu bukan seperti itu. Tuhan selalu merancangkan yang namanya kehidupan dalam hidup setiap kita. Apalagi Tuhan merencanakan hidup yang kekal untuk setiap kita. Maka dari itu kita butuh yang namanya revival. Revival itu apa? Sebuah kebangkitan, sebuah kehidupan dari yang tadinya mati dibangkitkan untuk jadi sesuatu yang hidup. Dari yang tadinya tertidur dibangkitkan untuk jadi sesuatu yang hidup. Kita butuh revival dalam hidup kita. Entah itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk pelayanan kita. Bahkan terutama untuk bangsa kita. Sampai pada seluruh dunia ini mengalami yang namanya kebangkitan. Yang namanya revival yang dari Tuhan melanda seluruh bumi ini dan seluruh bangsa kita tercinta. Saudara, satu cerita dari firman Tuhan tentang sebuah revival yang terjadi yang begitu fenomenal, yang mengukirkan sejarah yang begitu dahsyat. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Ini adalah Pentakosta. Saat ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, sebuah kisah yang begitu ajaib. Saat hari itu ada lidah-lidah api yang turun dari langit. Yang kemudian setelah itu tiba-tiba 3.000 orang memberikan diri dibaptis. Sebuah revival, sebuah kebangkitan, sebuah kehidupan yang dihidupkan begitu rupa dengan sangat dahsyat. Dimulai dengan ayat pertama yang berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, there is power in unity. Ada sebuah kekuatan dalam yang namanya unity, dalam yang namanya persatuan, dalam yang namanya sebuah kesatuan. Dan yang namanya unity is not uniform. Unity itu bukan berarti kita semua seragam, melakukan hal yang sama, semua melakukan hal yang sama, no. But unity itu adalah sebuah sinergi yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan kata yang sama data berkumpul ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah homo. Ada U-nya, bukan homo saudara, tapi homo. H-O-M-O-U. Yang artinya apa? One accord, together one accord, one mind, one heart. Dengan satu pikiran, satu hati, satu irama, satu harmoni yang sama, bersinergi, bersatu. Menjadikan satu kesatuan yang begitu luar biasa. Dan ternyata kata yang sama ini juga adalah kata yang muncul dalam Yohanes 4 ayat yang ke-36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Homo, together bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur, yang seorang lain menuai. Yang artinya apa saudara? Dalam hidup ini yang sebuah sinergi, sebuah unity. Itu bukan berarti semuanya sama-sama menuai. Itu bukan berarti semuanya seragam menabur. Unity sekali lagi is not uniform. Tapi unity adalah saat kita melakukan bagian kita semaksimal mungkin dengan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Saudara, kalau engkau mau mengalami revival dalam hidupmu, kau mau mengalami kita sama-sama, kita anak-anak Tuhan, sama-sama rindu mengalami yang namanya revival dalam bangsa kita tercinta, maka itu selalu harus dimulai dari satu kata, bersama-sama, homo, atau together, one mind, one heart, one accord. Yang artinya apa? Kita sama-sama unity.
pada bagian kita masing-masing. Dan saat itu disatukan menjadi sebuah sinergi yang sangat luar biasa. Dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam bahkan kita sama-sama anak-anak Tuhan dari satu bangsa. Gak usah peduli gereja, bendera gereja manapun. Tapi yang jauh lebih penting adalah saat kita bersatu menyembah Yesus Kristus Tuhan. Dan dalam persatuan itulah, itu awal sebuah revival terjadi atas bangsa kita tercinta. Saudara, saya bersyukur dengan adanya acara ini. Saya berdoa dengan adanya acara ini kita bisa disatukan. Satu bangsa bisa bersatu bersama-sama meskipun di tengah pandemi. Tapi kita akan satukan hati, satukan one accord, together. Homo, kita bersama-sama menyembah Tuhan untuk satu tujuan. Revival terjadi atas bangsa kita tercinta. Tuhan Yesus memberkati.